Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 21030301006. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai buku slogan politik sebagai tugas mingguan ketiga saya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Pembahasan mengenai buku tugas mingguan ketiga yaitu slogan politik. Di sini pengertian slogan sendiri, slogan dapat dikatakan sebagai salah satu produk bahasa yang sering digunakan di berbagai kepentingan. Biasanya, slogan digunakan oleh organisasi, partai politik, atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan suatu yang dianutnya. Slogan sendiri diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahu atau mengiklankan sesuatu. Selain itu, slogan juga sering digunakan untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Selain itu, slogan biasanya digunakan untuk menyampaikan tujuan tertentu, seperti untuk membangun kesadaran masyarakat tertentu, sesuatu, memberikan informasi tertentu, sebagai imbauan, memotivasi, hingga mempengaruhi orang lain. Yang berikutnya adalah politik. Politik adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dititik dari sudut pandang berbeda, yang antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik. Dalam buku ini, slogan mengacu pada politik pendek atau mencolok. Phrase yang digunakan sebagai saran untuk mencari perhatian dan menasihati untuk tindakan. Penggunaan slogan-slogan politik memiliki sejarah panjang di Cina. Buku ini berargumen bahwa slogan-slogan politik adalah tidak sepenuhnya kosong atau retoris, memiliki beberapa fungsi utama dan komunikasi politik. Yang pertama, deklarasi niat. Yang kedua, penegasan kekuasaan dan uji dokumen domestik dan internasional. Yang ketiga, propaganda negara sebagai saran. Pembahasan berikutnya adalah fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat untuk menarik perhatian dan dorongan untuk tindakan. Banyak analisis internasional berfokus pada bagian ini dan berlebihan, yakni alasan strategis dari konsep Cina itu mengingat mereka sebagai rencana strategis yang koheren dan matang dengan matang. Slogan politik terutama mengandung komponen pengujian loyalitas, dan dengan demikian terkait politik, faksional, dan elit. Meskipun slogan kebijakan luar negeri terutama menghadapi eksternal yang khas terhadap jenis baru hubungan kekuatan Kions. Inisiatif, sabuk, dan jalan dan komunitas masa depan bersama untuk manusia. Melakukan fungsi serta dari pengujian loyalitas di dalam negeri. Arena, di mana aktor politik diharapkan untuk perulangan-ulangan slogan-slogan tersebut dibentuk tertulis lisan untuk menunjukkan kesetiaan pada pemilik itu slogannya. Kunci konsep kebijakan luar negeri bekerja sebagai slogan untuk menandakan tidak hanya Cina yang baru lihat, tapi juga hubungan kekuasaan bintang pertunjukan mereka. Dengan kata lain, yang terakhir adalah politik untuk menegaskan kepemimpinan regional Cina.
Banyak orang Tiongkok tidak percaya bahwa ketika Tiongkok menjadi kuat, akan ide-idenya mendapatkan perhatian global. Ini juga tentang penataan agen yang biasanya dimiliki oleh kekuatan besar di pentas global. Jelas, jika Cina tidak simulkas, ide-idenya cenderung tidak menarik perhatian global, dan karenanya ada tanggapan dan tidak sama terhadap slogan-slogannya. Dengan kata lain, tanggapan global yang positif terhadap slogan-slogan Tiongkok memberikan contoh nyata untuk mendukung narasi PKC tentang Cina peremajaan nasional. Dan konsep Cina itu yang diulas buku ini. Jenis baru hubungan kekuatan besar, sabuk dan banyak perhatian dipegang global, dan dengan demikian membantu Cina peremajaan nasional untuk mencapai kemenangan propaganda domestik. Perhatian yang berikutnya kita membahas tentang slogan dasar pemikiran politik. Bagaimana slogan dapat digunakan untuk menguji loyalitas aktor politik, tetapi juga dapat dimanipulasi seperti yang akan ditunjukkan. Ketika sebuah slogan diajukan, ada banyak cara untuk menanggapi dan memanfaatkan slogan termasuk namun tidak terlepas pada 1. Menyusun dan mempromosikan slogan alternatif untuk bersaing dengannya. Yang kedua, menggunakan slogan-slogan pemilik slogan lainnya. Yang ketiga, coba ulangi slogan dengan menyisipkan agen baru. Dan yang keempat, menonjolkan salah satu unsur slogan sambil meremaskan orang lain untuk mendistorsinya. Di sini juga kita dalam buku ini membahas mengenai slogan politik di Cina, tetapi saya akan membahas sedikit mengenai politik di Indonesia. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintah berbentuk republik dan sistem pemerintah presidensial dengan sistem sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibagi menjadi 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang secara bersama-samaan memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh badan-badan pemeriksa keuangan yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten kota di seluruh wilayah rakyat Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun. Pemilihan yang dilakukan untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif. Untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden. Sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai. Ada beberapa antara sistem publik Indonesia dan negara demokratif lainnya. Di antaranya adalah MPR, yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme sepertinya adanya DPD. Dan sistem multipartai berbatas dengan sistem partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 2,5% untuk mendapatkan atau menempatkan anggotanya di DPR. Yang kedua itu pemerintah. Yang berikut mengenai slogan tipe baru hebat. Hubungan kekuasaan.
Hubungan pemimpin dan kekuasaan adalah ibaratkan gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya. Dua-duanya tak terpisahkan. Kepemimpinan yang efektif terrealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaan mampu mengugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movemen untuk memanfaatkan genesis atau asal-usul kekuasaan dan menerapkan pada tempat yang tepat. Bahwa konsep ini merupakan slogan politik dengan berbagai fungsi antara lain penyataan niat, yang kedua penegasan kekuasaan dan ujian dukungan, yang ketiga menyatakan propaganda, dan yang keempat seruan untuk dukungan intelektual. Pembahasan berikutnya mengenai peran slogan dalam mobilisasi kekuatan intelektual. Itu kembali lagi ke Cina. Sementara aktor politik adalah audiens kunci dari slogan-slogan tentang politik. Loyalitas dan dukungan intelektual Cina memiliki peran mereka untuk bermain dengan politik. Semboyan, bagaimana ini mencoba menganalisis peran orang Tiongkok, komunitas intelektual, dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. Di dalam buku ini, komunitas intelektual terutama mengacu pada kedua kelompok. Yang pertama, kebijakan analisis yang berbasis di organisasi pemerintah dan pemikiran yang berinvestas dengan negara dan universitas. Garis antara kelompok ini tidak sepenuhnya jelas karena beberapa universitas memiliki formal dan peran informal dalam organisasi pemerintahan. Pembahasan berikut adalah jenis hubungan baru versus kekuatan besar. Secara harfiah, konsep jenis baru hubungan kekuatan besar adalah dibentuk oleh dua frasa kunci, hubungan tipe baru dan hubungan hubungan hebat kekuatan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dan kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berpikir, berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Dalam hal ini, penegasan kekuasaan adalah yang utama sedangkan ide per se adalah sekunder. Dengan demikian, itu diperkenalkan dan diistilahkan sebagai sangat kabur yang dapat berubah untuk mengakomodasikan gagasan pemangkuan kepentingan utama domestik dan internasional. Yang terakhir yaitu konsep eksternal dan ciptaan Cina. Meskipun buku ini terutama membahas 3 hal yang paling penting konsep kebijakan, mendekat slogan politik sangat membantu untuk memahami konsep kebijakan luar negeri. Misalnya, penulis sebelumnya, rekan kerja, menemukan pola pengembangan konsep yang sama di permukaan lunak dan kasus lainnya termasuk kedaulatan internal. Kedua kategori berbagi pola kunci dari pendekatan pembukaan lunak, tetapi dalam cara yang berbeda. Pada kategori pertama, para pemimpin Tiongkok mengadopsi konsep dari luar negeri dan perkenalkan dalam konteks dalam negeri. Ketiga, konsep adopsi mereka Sinisiasi ini adalah proses untuk memberikan arti dan pengertian tertentu atau dengan kata lain menambahkan ke Tiongkok dengan konsep sehingga dapat bekerja di dalam untuk orang Tiongkok. Demikian.